warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyam
لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah
atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di Gemar Ramadan pada hari ke-19. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh kemuliaan ini, kita akan bersama-sama menyimak kajian dengan tema keutamakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari yang istimewa, yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Bersamaan dengan ini, kita sudah kedatangan Ustadz Dr. Dini Mahdani MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa HSS TV, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kajian kali ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa HSS TV, mari kita dengarkan bersama kajian dari Ustadz Dr. Dini Mahdani MPD. Persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi Taha wa ali wa sahbihi. Amma ba'du,
yang kami hormati, kami sayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa HSSTP semua yang menyaksikan tayangan ini. Alhamdulillah, tentu saja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki hari-hari akhir di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kegembiraan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para salafun saleh kita dulu, orang-orang yang taat ibadah dulu, mereka dalam beribadah mengikuti sebagaimana layaknya ibadah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menyediakan waktunya, meluangkan kesibukannya untuk memfokuskan dirinya di bulan Ramadan untuk beribadah. Di mana hal ini mengetahui? Ini tentu saja dari bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW membagi Ramadan itu pada 3 fase. Ramadan awwaluha rahmah, wa awsatuha maghfirah, wa akhiruha idqan minan nar. Bulan puasa itu, kata baginda Nabi, awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan yang terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin pemirsa HSSTP yang dirahmati oleh Allah, memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, tentu hati kita semua, kalau istilah anak muda sekarang ini, serjain galau. Galau kenapa? Galau karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Galau kenapa? Galau kalau kita tidak bisa memastikan ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Galau kenapa? Galau karena kita tidak ingin Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Dan ini tentu saja adalah sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan-perasaan sedih ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dicintai oleh Allah, perasaan ini tentu saja menumbuhkan ghirah atau semangat kita dalam beribadah bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan. Ini ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda menjelaskan, kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi awakhiri asyra min Ramadan la yajtahidu min ghairi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ingin akan memasuki 10 akhir bulan Ramadan, bersungguh-sungguh, yang mana sungguh-sungguhnya ini tidak pernah terlihat dari sebelum-sebelumnya. Jadi beliau benar-benar bersungguh-sungguh sehingga para sahabat tidak pernah melihat kesungguhan yang dijalankan oleh Nabi sebagaimana kesungguhan 10 akhir di bulan Ramadan tersebut. Nah, ini kenapa ini dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah wujud sebagai wujud nyata bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui di akhir bulan Ramadan ini semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Oleh karena itu, pemirsa yang dicintai oleh Allah, tidakkah ada di hati kita perasaan atau hati yang ingin sekali mendapatkan ampunan tersebut, ingin mendapatkan pembebasan dari api neraka tersebut? Dan ada sebuah hadis Nabi yang juga ikut memotivasi kita dalam hal tersebut. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man adraka Ramadan falam yufar lahu ab'adallah. Ini Mas Jain kalau mendengar hadis ini ngeri-ngeri sedap. Karena hadis ini disebutkan Nabi ketika beliau lagi bersama dengan malaikat Jibril.
Jadi kalau bahasa Indonesianya itu Nabi lagi ngobrol dengan malaikat Jibril. Kata Nabi, man adraka Ramadan. Barang siapa menemui bulan Ramadan, masuk dia bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi hal keadaannya tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ab'adahullah. Maka hakikatnya sesungguhnya orang tersebut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril yang mendengar, apa kata Jibril? Ujar Jibril, amin. Gul amin ya Rasulullah, amin kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu pemirsa SISTP, tentu saja di akhir Ramadan ini ada tips-tips yang hal ini juga menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau seperti saya sebutkan tadi lebih bersungguh-sungguh, atau bahasa Banjarnya itu lebih berastilah, menyiapkan bagaimana beribadah dengan semaksimal mungkin. Kalau misalnya kalau sebelum-sebelumnya itu tidak sempat membaca Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran. Kalau sebelum-sebelumnya tidak bisa sempat sholat berjamaah di masjid atau musholla, maka ayo sama-sama sholat berjamaah di masjid, di langgar atau di musholla. Nah, kemudian yang ketiga adalah baginda Nabi Muhammad SAW mengajak istri beliau dan anak-anak beliau untuk beriktikaf di masjid. Nah ini yang luar biasa Mas Jain, bahwa di bulan Ramadan ini orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam itu seperti pesta. Jadi masjid itu penuh dengan orang-orang yang sedang beribadah. Di pojok satu ada lagi membaca Al-Quran, di pojok satu lagi bertasbih, di pojok satunya ada lagi membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu saja hal-hal ini tidak akan menjadi kenangan atau tidak menjadi hal yang sia-sia jika kita tidak mengingatkan bahwa Ramadan ini adalah lembaga pendidikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat dalam setahun itu ada 12 bulan, maka 1 bulan yang diberi nama oleh Allah bulan Ramadan itu bulan untuk kita berlatih diri. Bulan untuk kita karantina hawa nafsu kita. Jadi jangan sampai di akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, umat muslim justru sibuknya dengan mencari pakaian-pakaian baru. Ini tentu saja menjadi hal yang paradoks. Orang Islam, orang muslim yang seharusnya di akhir bulan Ramadan itu semakin semangat beribadah, jangan sampai terjadi yang sebaliknya, semangatnya ke pasar, semangatnya membeli pakaian baru. Tentu ini tidak haram, ya kan Mas Jahid? Tentu tidak diharamkan. Tetapi ingat ada manajemen waktunya, ada pembagian waktunya. Bagaimana kita bisa membagi waktunya. Kalau dulu ulun punya guru di pondok itu, semua kesiapan itu disiapkan sebelum bulan Ramadan. Nah, di sini ingat ya, jadi pakaian yang baru itu bukan menjadi ukuran orang akan berhari raya. Tidak ada paksaan bahwa ketika hari raya orang harus berpakaian yang baru. Tetapi justru adalah madrasah Ramadan harus menjadikan kita pribadi-pribadi yang baru, versi kita yang terbaik, versi kita yang menjadi baru sehingga kita seperti kembali putih, murni, suci, seperti baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Nah tentu Ustaz Zain, akhir Ramadan ini menyisakan kita, mengingatkan kita bahwa hari-hari selanjutnya agar kita tetap terus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktunya tetap dijaga, qiraatul Qur'annya tetap dijaga, kemudian silaturahminya tetap dijaga, dan berbagai hal-hal kebaikan yang lainnya.
Nah, kira-kira itu dulu Ustaz Zaid sebagai pembukanya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, begitu luar biasa tadi penjelasan atau kajian hari ini. Lalu ada beberapa pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga keikhlasan di akhir Ramadan? Sementara kan banyak orang-orang yang ketika udah memasuki akhir Ramadan, wah, anak lakas-lakas nih tuntung. Nah, gitu. Anak lakas tuntung udah lawas nih puasa. Iya. Bagian orang kayak itu. Jadi kayak apa? Asal jalani aja, penting tuntung. Iya. Nah, bagaimana kita menjaga keikhlasan itu? Memang tadi di 10 akhir Ramadan itu adalah hari-hari yang sangat istimewa. Betul sekali. Nah, tentu saja yang namanya ikhlas ini menjadi roh ibadah atau intinya ibadah. Oleh karena itu, tentu pertama menjaga keikhlasan itu dengan ilmu. Karena barang siapa beramal tidak menggunakan ilmunya, maka amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ilmu yang utama? Tentu perasaan hati kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa ini perbuatan, ini kekuatan kita. Siapa yang mampu i'tikaf ke masjid ini? Oh, aku yang bisa karena aku rajin. Nah, jadi bagaimana menjaganya? Kita terus kembalikan hati, pelihara hati kita. Makanya ada ungkapan dari seorang ulama, Al-Habib Abdullah bin Al-Muhaddad Al-Haddad, beliau menyebutkan yang namanya ikhlas itu bitakhallus. Kalau bahasa kita itu, kalau kita tidak bisa ikhlas seperti para ulama, seperti para aulia, atau seperti para anbiya, maka ikhlasnya kita itu bitakhallus, atau diikhlas-ikhlaskan. Dihilangkan begitu kita merasa, oh aku yang ternyata yang sudah sampai hari ini sudah 10 kali hatam Al-Quran. Maka kita ingat, ini bukan aku yang memiliki daya upaya, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terus kita pelihara hati kita itu. Dan ini perlu diingatkan ini. Karena kalau kita tidak mengingatkan, apabila kita tetap tidak membiarkan ikhlas ini ada keikhlasan, maka ibadah kita akan sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, tadi juga ada disebutkan tentang i'tikaf di masjid. Ya, betul. Nah, kalau untuk perempuan nih, lebih baik di masjid i'tikafnya atau di rumah saja, Ustaz? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ibu-ibu, mungkin pemirsa HSS TV yang menyimak, bagi perempuan ingat, i'tikaf ya perempuan harus dengan izin. Izin dari suaminya, izin dari orang tuanya, atau bersama muhrimnya. Ingat, ini catatan penting. Jangan sampai i'tikaf, nanti pulang i'tikaf di masjid, pulang jam 3, pulangnya dengan laki-laki lain. Ini kan menjadi masalah baru ini. Baru masuk pertama bulan Ramadan, tidak saling kenal, ketemu di tempat duduk, ketemu di parkiran, masuk ke puasa ke-10 sudah saling kenal, tukar nomor HP, ini kan jadi masalah. Oleh karena itu syariat Islam kita mewajibkan kalau perempuan i'tikaf ke masjid harus dengan muhrim atau dengan izin daripada orang tua atau suaminya. Kalau tidak dengan hal tersebut, maka di rumah itu lebih utama. Karena ada juga sebagian ulama menyebutkan i'tikaf itu sah walaupun di rumah. Misalnya dulu ketika kita kondisi Covid kan semuanya itu tidak bisa dilakukan secara berkumpul orang banyak, maka boleh rumah kita jadikan tempat i'tikaf kita. Nah, tapi tentu saja yang paling bagus di masjid bersama suami atau bersama orang tua, sama-sama beribadah seperti dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, ya tadi disampaikan jika ingin i'tikaf di masjid, memang tetap ya menjaga nilai keimanan juga. Iya, para pemudi-pemudi sekarang ini Pemudi remaja-remaja nih, perempuan kita ya. Tapi bagus saja kan kalau mau ke masjid terus di posting-posting itu untuk biar memotivasi yang lain kan ya. Iya, Apalagi boleh. zaman tuh. Itu juga tidak salah. Ini kan berkaitan dengan yang pertama tadi, keikhlasan. Iya, keikhlasan. Kalau posting niat untuk bagaimana orang bisa meniru, ternyata asik itu beribadah, bagaimana khusyuknya sholat
taraweh, itu kan Betul, jadi betul. nilai ibadah yang lain, mengajak orang lain, ya kan? Dengan hati ikhlas tadi. Hati-hati ikhlas. Jangan sampai hanya untuk pansos supaya dia tidak ketinggalan, supaya jangan dikatakan kawan tidak iktikaf. Wah, ini berbahaya ini. Berbahaya. Ini yang zaman Nabi tidak ada. Yang saya juga bilangnya iktikaf tapi malah keluyuran tuh. Nah, malah keluyuran. Hati-hati memang. Ini perlu kita perhatikan. Itu tadi untuk anak mudanya, begitu juga ada untuk orang tua di rumah. Jangan sampai membiarkan anak-anak menjadikan iktikaf di masjid hanya sebagai alasan. Tahu-tahu dia keluyuran kemana-mana, pulang mau sahur baru pulang. Ya. Itu tentu tidak kita inginkan, ya kan? Jadi yang bagus juga ya iktikafnya itu dengan keluarga, dengan suami atau istri, karena pulangnya tuh malam tuh, Ya. udah subuh ya. Dan jalan juga kadang ada yang mau di tempat yang sepi. Jadi lebih baik kalau iktikaf didampingi dengan keluarga juga Nah, ya. itu sangat tepat itu. Apalagi dari sang bapak ayah yang mengajak, abah yang mengajak, ayo anak-anak kita iktikaf, Masya Allah. Itu raudah min riyadil jannah. Rumah sudah menjadi kebun surga. Masya Allah. Raudah Min riyadil jannah. jannah. Kebun dari kebun-kebun Kebun dari surga. kebun surga. Luar biasa. Ibunya ikut kan iktikaf ke Betul. masjid, anak-anaknya ikut iktikaf ke masjid, Masya Allah. Masya Allah. Karena kan nanti biasanya di beberapa masjid itu ya ada mengajak untuk berdoa dengan khusyuk, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan zikir. Ini tentu saja sulit kalau kita lakukan di rumah sendiri tanpa ilmu. Perlu bimbingan seorang imam. Nah, ini perlu. Jangan kita di rumah sendiri kita tidak tahu yang dibaca. Kan jelas yang dibaca. Akhirnya yang terbuka HP. Iya. Duduk di sajadah tapi yang dibuka HP. Nah, ini kan keliru kan? Jadi bagus sekali ya iktikaf di masjid itu. Iya, iktikaf di masjid. Tentu dengan syarat-syarat yang berlaku. Tadi mengenai bacaan-bacaan nih, Ya. saya sangat salut karena ada beberapa orang yang bisa menghatamkan Al-Quran beberapa kali ketika bulan Ramadan nih. Ya. Dengan 30 hari bisa menghatamkan. Saya saja mungkin bisa tidak khatam nih kalau sebulan. Dan bahkan ada juga yang bacaannya mungkin kurang atau mungkin tidak bisa membaca Al-Quran. Sementara kan dianjurkan pada bulan Ramadan itu banyak membaca Al-Quran. Nah, ini untuk yang tidak bisa baca Al-Quran nih bagaimana? Nah, ya betul sekali. Ini juga menjadi, mungkin ada di masyarakat kita kan, di bulan Ramadan dianjurkan membaca Al-Quran, sedangkan hal keadaan beliau belum mampu membaca Al-Quran. Nah, ini Mas Jain, inilah di antara keistimewaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran dibaca sangat mengandung pahala. Bahkan yang dikatakan para ulama, di antara amalan yang paling bagus adalah tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Jadi bagaimana yang belum bisa membaca? Tentu belajar membaca Al-Quran lebih dulu. Membaca Al-Quran, belajar. Jadi kalau ada yang membaca a'udhu, terbelik-belik membaca deh, terulang-ulang membaca, itu setiap kali terulang, setiap kali itulah mendapat pahala. Jadi bisa dihitung nih, mungkin kan yang khatam itu katakanlah misalnya 3.000 pahala. Nah, yang orang tidak lancar membaca Al-Quran ini ternyata Fatihah aja belum selesai. Tapi ketika dihitung pahalanya bisa jadi 5.000. Karena apa? Karena setiap kata yang diulang tadi itu memiliki pahala yang sama dengan yang khatam tadi. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi Al-Quran istimewa. Sangat istimewa. Kalam Allah. Kalau kata-kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita mempelajari tajwidnya itu sudah berpahala. Kemudian kita membacanya menggunakan mata kita mendapat pahala. Kita bersuci sebelum membaca Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, mendapat pahala. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk bersuci, berwudu. Sebelum membaca Al-Quran, berwudu mendapatkan pahala. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan kembali nih, Yeah. karena saya sangat
senang sekali bertemu Ustadz dan banyak sekali yang ingin ditanyakan nih Ustadz. Ini kalau kita sudah memasuki di hari-hari akhir Ramadan ini, amalan apa yang bagus nih Ustadz? Biar saya mungkin amalkan di rumah. Ada bacaan-bacaan di antara ya. Di antaranya kan Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilna jannata ya rabbal alamin. Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilna jannata ya rabbal alamin. Itu bacaan warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'tiqni minan nar, ya Allah bebaskan aku dari api neraka, wa adkhilna jannah, dan masukkan aku ke dalam surga ya rabbal alamin. Wahai Tuhan sekalian alam. Jadi kalau ini jurus kuntau, ini jurus pamungkas. Ya Allah bebaskan ulun dari api neraka. Masukkan ulun ke dalam surga. Nah, selesai sudah. Patikaman. Patikaman itu sudah selesai itu sudah. Ini kan bahasa-bahasa orang manja padahal. Bahasa-bahasa orang lagi rindu, orang lagi sayang-sayangan seperti anak kepada orang tua. Anak itu kan bisa mengucapkan apa-apa saja sebagai ungkapan kebahagiaannya, kesenangannya, kesayangannya kepada orang tua. Dipanggilnya unyu-unyu, geluh, idang, dikiau. Kenapa? Karena sayangnya dengan orang tua, atau anak sayang kepada orang tua. Nah, begitu pula rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum memang seluruh bacaan, mau wiritan atau zikir subhanallah alhamdulillah dan seterusnya, itu memang tetap dianjurkan. Baik. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, kalimatani habibatani inda rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Di dalam Sahih Bukhari, baginda Nabi Muhammad SAW ada menjelaskan kata Nabi, kalimatani, ada dua kalimat, habibatani inda rahman, yang sangat disukai oleh Allah Maha Rahman, Maha Kasih Sayang. Khafifatani ala lisan. Dan dua kalimat ini begitu enteng, begitu mudah di dalam lisan. Khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Tetapi timbangan pahalanya sangat berat. Pahalanya ini sangat banyak. Apa kata? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan. Masya luar biasa. Itu kalimat pamungkas juga tuh. Patikaman juga. Patikaman juga. Baik Ustaz, tadi lihat di gelar pian tuh ada dokter ya, tapi lihat pian masih muda nih. Oh Nah, iya. biasanya kalau masih muda, ini kan remaja-remaja itu berpandir lawan ustadz yang muda itu nyaman. Iya. Nah, jika misalnya para pemuda Hulusan Selatan yang hendak bertambahan pian atau mengikuti kajian pian, mungkin di mana nih Ustaz? Kalau ulun di rumah ada pengajian setiap malam Sabtu. Tapi ini setelah Nisfu Saban sudah libur. Kemudian ulun ada sama kawan-kawan membina pondok pesantren. Pondok pesantren Al Baladul Amin di Telaga Langsat. Nah, ini mengandung sedikit promosi, enggak apa-apa ya. Jadi pondok pesantren kami Telaga Langsat itu alhamdulillah sudah lumayan lengkap, dari mulai TK, SD tidak ada, sanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi. Iya, perguruan tingginya Ma'had Ali. Jadi bisa nih para anak muda yang atau orang tua yang ingin memasukkan anaknya. Oh, silahkan. Bisa bertemu dengan ustadz juga muda dan juga ramah. Bisa dekat dengan anak-anak murid ya. Ya, Ustadz, alhamdulillah. ya, Itu rata-rata ustadz-ustadznya muda-muda. Dan lihat juga santri-santrinya aktif tuh. Aktif juga di media sosial, bikin video-video kayak gitu. Ini berkaitan ya dengan Kominfo nih. Dengan Kominfo. Kominfo kan bergerak juga di bidang video salah satunya. Dan itu Ibnu Mas'ud ya. Mas'ud itu banyak memproduksi video-video, melihat beberapa kali juara di tingkat provinsi itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Memang semangat anak-anaknya luar biasa. Kita ulun kan di situ sebagai ketua yayasan, kita hanya mengarahkan lah, kita membantu untuk mengayomi, memfasilitasi. Jadi ada cerita menarik tuh dulu tuh, berkaitan dengan puasa juga kan. Ada cerita kaitan dengan puasa.
ketika itu ada lomba tingkat provinsi. Hmm. Nah, ketika itu momennya bulan puasa. Jadi anak-anak bersama salah satu ustadz datang ke rumah, ustadz kita perlu kamera karena kamera kita tidak cukup, tidak cukup memadai lah untuk kegiatan tersebut. Belum tahu nih berapa harga kameranya, 25 juta aja. Kita ada duit, kita 25 juta, ada kepentingan yang lebih mendesak daripada kamera kan. Akhirnya nyewa kamera, subhanallah berkat bulan Ramadan ternyata menang tingkat provinsi. Dan begitu dapat hadiah 23 juta dianya. Jadi kita menambah cuma 2 juta aja. Akhirnya memiliki kamera sendiri. Itu awal sejarahnya media itu di Paledolamin mendapatkan kamera yang bagus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak lah. Baik. Jadi lulusan dari sana juga bisa meneruskan ya. Dari yang lain, misalnya di sana ada SMA-nya juga kan? Ya, SMA. Dan setelah SMA juga bisa meneruskan lagi ya Ustadz? Ya, betul. Baik pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, itu kita sangat beruntung bisa bertemu dengan Ustadz hari ini dan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya Sulian Nusa sebagai pembawa acara hari ini beserta tim HSS TV yang bertugas memohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu lagi di Gema Ramadan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.